Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi untuk di channel kita ini bukan hanya informasi dan edukasi saja, tapi insya Allah teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi melalui kritik, saran di kolom komentar, dan juga mungkin ada pertanyaan, mangga gitu ya, bisa kita ya bicarakan di sini secara terbuka teman-teman. Jadi bukan tertutup lagi. Kalau ada beberapa pertanyaan itu juga sering kita bahas, dan ya kita kalau memang pertanyaannya ada yang sensitif, ada yang tidak gitu, itu tetap kita sampaikan ke pihak yang memang berwenang menjawab gitu ya. Kalau memang sudah ada jawabannya ya kita sampaikan, kalau memang tidak ada jawabannya ya tidak kita sampaikan. Jadi ya di sini insya Allah lah, kalau segala macam hal yang positif bisa kita sampaikan gitu ya ke audiens atau ke teman-teman Boboto semua. Nah ini juga berhubungan yang mana Boboto ada yang banyak nanya mengenai postingan daripada salah seorang pemain Persib yang kemarin memang memposting hal yang sedih katanya gitu ya, yang bisa diartikan dengan berbagai hal teman-teman, yang mungkin ini memang dijuruskan ke hal yang kurang baik gitu ya, atau ke negatif, yang mana katanya bisa jadi ini adalah musim terakhir dari pemain tersebut. Jadi ya apakah memang benar atau tidak, kita juga sebetulnya 50-50 membahasnya teman-teman, karena mungkin ya ada hal yang masih ditutupi gitu ya dari seorang pemain maupun dari manajemen Persib sendiri teman-teman. Tapi di sini kita sedang membahas seorang pemain yang memang sangat berkontribusi besar untuk Persib Bandung, khususnya di musim ini maupun di musim kemarin, yaitu Ciro Alves. Jadi Ciro Alves ini memposting di media sosialnya mengenai hal yang mungkin sedang dirasakan ada sesuatu yang beda oleh teman-teman Bobotoh, di mana teman-teman Bobotoh menilai postingan Ciro Alves yang terakhir ini mengandung tanda tanya dan menyedihkan katanya, yang mana Ciro Alves memposting dirinya sedang berkaca-kaca dan menuliskan caption yang cukup singkat, yang mana kalau kita artikan ke bahasa Indonesia adalah ya mata tidak pernah berbohong. Nah ini memang menyiratkan berbagai penilaian gitu ya dari Bobotoh. Ada yang memang mengatakan waduh iya si Gana musim terakhir, waduh iya si Gana gitu, si Gana kieu. Nah ini juga kita tidak bisa ngambil pendapat satu individu sebelum ada data dan faktanya teman-teman. Namun ya makanya kenapa saya bilang 50-50 ya, kita coba, atau ya kita lah gitu ya, kita mencoba ngasih dari sudut pandang yang berbeda teman-teman. Ini kita juga kasih clue saja sebetulnya, apakah memang benar ini musim terakhir atau tidak, atau memang ada hal yang lain sehingga ya seorang Ciro Alves memposting postingan yang agak sendu gitu, yang agak sedih. Nah baik teman-teman, langsung aja ya, biar ini juga kita bisa berpikir atau ya setidaknya berargumentasi yang memang positif saja, ke arah yang positif. Yang pertama, ini Ciro Alves kemarin itu kan katanya berlibur ke Bali, dikasih libur 10 hari kan pemain Persib macem-macem, ada yang ke sini, ada yang sana, ada yang ke Malaysia gitu ya, ada yang ke Bali. Banyak pemain Persib yang ke Bali teman-teman, dan juga ada yang memang tinggal di Bandung atau pulang ke kampung halamannya. Nah ini kalau Ciro Alves memang dengan keluarganya di Bali, rencananya beberapa hari, namun baru 3 hari katanya di Bali udah nggak enak katanya, untuk udahlah kayaknya saya inget Bandung, saya kangen Bandung, makanya dia langsung pulang ke Bandung lagi dan menghabiskan sisa liburannya di Kota Kembang Bandung ini teman-teman. Nah ini juga menurut Ciro Alves kemarin ketika dikonfirmasi ya memang
nggak beda lah suasana di Bandung tuh, katanya memang beda dari kota yang lainnya. Walaupun sedang liburan memang ya melepaskan stres, tapi saya juga tiap hari terus berlatih sehingga ya kita atau saya bisa menjaga kondisi tubuh kita jadi biar lebih fit ketika latihan ataupun menghadapi pertandingan selanjutnya. Nah, ini berhubung dengan yang postingan dia gitu ya, postingan dia yang sedang sedih, dan itu kebetulan memang Ciro Alves mempostingnya ketika di Bandung. Nah, ini apakah ada hubungannya atau tidak? Yuk kita simak beberapa faktanya teman-teman. Dan faktanya adalah di saat liburan ini kan beberapa pemain dan pelatih memang dikasih keleluasaan tidak memikirkan sepak bola, jadi fokus liburan. Nah, yang menjadi pertanyaannya ketika beberapa hari liburan kita sudah dapat pesan gitu ya bahwa wah, Bojan Hodak kayaknya nih memang dikasih misi khusus ke Kroasia. Apakah memang mencari sesuatu atau memang sedang deal-dealan dengan seseorang gitu ya. Nah, ini juga memang menarik untuk disimak. Tapi kalaupun benar, nah ini yang memang menjadi satu hal yang kita cermati teman-teman. Benang merahnya adalah setelah libur lebaran nanti itu Persib Bandung sudah tidak memiliki waktu luang lagi untuk berleha-leha, kecuali yang memang fokus ke pertandingan dan fokus untuk membentuk kerangka tim di musim depan, karena tidak ada celah lagi atau tidak ada waktu libur lagi teman-teman yang benar-benar senggang gitu ya. Jadi Bojan Hodak dikejar deadline, dikejar target, sehingga ya kalau memang apa ya istilahnya tuh pulang ke Kroasia untuk deal-dealan atau mencari seorang pemain baru, tentu kan pemain asing gitu ya. Nah, ini benang merahnya, pemain asing ini kalau benar posisinya apa gitu. Kalau yang dirasa kurang ya, misalkan di Persib katakanlah beberapa pemain asing gitu ya, ada yang menurut Bobotoh kurang nih posisi si ini. Nah, ini mungkin ya Bojan mencari posisi itu juga, dan kebetulan ya di beberapa posisi juga ada sebelum putaran kedua ini atau sebelum musim ini dimulai juga ada pemain asing yang notabene ada dari Kroasia yang tidak jadi gitu ke Persib Bandung karena mungkin masih terbentur nilai kontrak yang belum sesuai gitu ya. Nah, ini juga apakah memang Ciro Alves ini akan menjadi musim terakhirnya di Persib atau tidak. Dan kemarin juga ada fakta yang terbaru bahwa ya manajemen katanya siap membicarakan kontrak jangka pendek terhadap beberapa pemain yang memang habis kontraknya di sini. Kita ingat kemarin kita pernah membahas kurang lebih seminggu yang lalu gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat lah, kalau yang rajin nonton channel saya itu pasti tahu lebih awal gitu ya, bahwa menurut kemarin di video saya coba jelaskan manajemen ini untuk kontrak singkat hanya beberapa pemain yang habis ya kontraknya di musim ini gitu ya. Ya terutama ya itu tadi mungkin ada Ciro Alves, DDS, dan juga ada ya Kevin Ray Mendoza gitu ya. Atau kemarin belum saya sebutin ya, aduh keceplosan ini kalau Mendoza. Nah, ini ya memang ada beberapa pemain yang sedang akan dinego jangka pendek teman-teman. Namun jangka pendeknya ini saya nggak tahu berapa lama untuk durasi kontraknya. Apakah kan musim depan Persib juga insya Allah kalau back to back juara kan main di level Asia juga. Nah, level Asia ini ya kan butuh pemain-pemain yang menurut Bojan Hodak dari kekalahan kemarin kita nggak lolos ke tahap selanjutnya di level Asia, banyak katanya yang ingin dibenahi, mulai dari ya kesiapan pemain, pengalaman pemain, dan lain sebagainya. Mungkin salah satu ini juga yang memang menjadi penilaian dari manajemen atau dari pelatih kepala gitu ya, dari ya kondisi tubuh dari pemainnya. Usia juga memang tidak bisa bohong gitu ya teman-teman. Namun ya balik lagi, ini apakah memang benar masalah ini atau tidak, kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi ya teman-teman juga tidak ada yang pernah tahu lah apakah memang Ciro ini sedih karena memang kangen Bandung atau memang sedih karena ya itu tadi gitu ya, kontraknya mungkin ya belum diperpanjang oleh manajemen. Apakah itu ada deal-dealan masalah gaji atau apa? Nah, ini kita juga yang belum dapat konfirmasi secara utuh. Dan
kita yakinin ke teman-teman Boboto kalau Ciro Alves memang tidak bisa terlalu terbuka ya orangnya mengenai masalah privasinya. Jadi biasanya istrinya yang bertindak sebagai agennya yang nego dengan manajemen. Jadi kalau istrinya sepertinya agak saklek, misalkan Ciro Alves minta harus sekian, kalau nggak bisa, oke, udah gitu ya. Jadi ya inilah mungkin yang, sedangkan kalau Ciro Alves pengen di Bandung, tapi kalau memang dari profesionalitas istrinya mungkin dari agennya ya bilang, waduh ini nggak sesuai, ini nggak sesuai, ya mungkin ya profesional saja gitu ya, bukan hanya kecintaan tapi ya kan untuk memikirkan masa depan seorang pemain juga gitu teman-teman. Jadi ini masih banyak hal yang belum terungkap, jadi sabar dulu saja sampai dengan waktunya, nanti juga kita tahu gitu ya. Tapi kalau sekarang lagi rame ya sudah, karena ini kan sudah memang terbuka ke publik gitu ya teman-teman. Jadi ya mau nggak mau sudah banyak yang membahas A, membahas B dan lain sebagainya. Tapi di sini kita buka perspektif teman-teman Boboto saja, tidak melihat dari satu sudut pandang yang memang ada yang bilang wah bakal out nih atau bakal selesai di musim ini. Jadi jangan langsung percaya opini seperti itu. Jadi kita juga harus ya melihat opini lain. Jadi opini ini yang memang kita coba sampaikan ke teman-teman, ya bisa jadi bisa tidak gitu ya, karena beberapa fakta yang ada ya saat ini memang manajemen ingin setidaknya regenerasi usia gitu, dan ya siapa yang akan terkena dampaknya kita juga belum tahu teman-teman. Jadi disabarin dulu saja. Namun yang jelas ya Haji Umu juga memang sudah mengatakan bahwa sisa 7 laga ke depan ini pemain jangan terpengaruh oleh hal-hal di luar sepak bola secara non teknis. Jadi fokus saja, mungkin ya secara non teknis ini ya salah satunya masalah ini gitu ya teman-teman, masalah kerangka tim musim depan. Jadi kalau untuk jajaran direksi ke atas itu mengetahui masalah perombakan tim dan lain sebagainya, namun tidak terlalu dalam untuk ngambil perannya. Jadi di sini juga ada Kang Aditya gitu ya sebagai sporting director, lalu juga ada Bojan Hodak sebagai pelatih kepala dan asistennya yang memang lebih berkepentingan mengurusin itu. Kalau direksi mah yang penting prestasi dan juga ya kondusivitas di dalam tim itu sendiri gitu ya. Jadi ya ini memang manajemen sekarang banyak perubahan lah teman-teman, tapi ya insya Allah ke arah yang positif gitu ya. Jadi ya kita tunggu saja kabar apa selanjutnya dari seorang mega bintang Ciro Alves di Persib Bandung. Apakah memang ini end of the seasonnya atau yang mungkin ada extended seasonnya atau bagaimana? Nah ya kita tunggu kabar selanjutnya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.